Oke, halo semua, welcome back to YouTube-nya HMSI dan welcome back to Ngoding, Ngobrol Ding. Oke, jadi perkenalkan di sini aku Vigo Agato sebagai pewawancara pada Ngoding podcast kali ini. Dan kali ini kita membawa salah satu narasumber yang ganteng banget, pastinya ya kan. Itu Tamam, silakan Ya, perkenalkan. perkenalkan nama saya Chairul Tamam, saya Sistem Informasi Angkatan 2021. Oke. Nah itu dia Tamam ya, Tamam itu Siswo 21, Iya, Siswo 21 yang dimana kalau nggak salah dengar gosipnya Tamam nih kuliah tuh sambil kerja ya. Iya benar. Sambil kerja. Saya ya? sambil kerja. Sambil kerja. Tamam backgroundnya sebelumnya apa sih? Saya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak. Itu Jadi- di SMK, SMK 7. SMK 7 Pontianak. Jadi sekarang kerja di mana, Om? Di namanya tuh PT Kreasi Putra Utama. PT Kreasi Putra Utama. Itu Yang sebagai letaknya di Serdang, saya sebagai front end developer. front end dev. Iya. Front end dev guys. Bayangkan lulusan SMA masuk kuliah sekarang Semester 2 2. ya. Semester 2 itu udah dapat kerjaan di front end. Gila, keren banget Tamam. Langsung aja di sini aku mau nanya. Kan Tamam kerja kuliah. Nah, selama 2 semester nih. 2 semester Tamam kuliah kan. Iya. Itu Tamam sendiri itu gimana sih cara nge-manage waktunya, ngebagi waktu untuk kuliahnya, untuk belajarnya, terus untuk kerja juga gitu kan. Kalau kita ya untuk sekarang sih untuk pembagian waktu itu agak berantakan masih, cuman untuk sekarang kita fokuskan kuliah itu di siang. Nah kalau untuk kerjanya itu di malam hari. Jadi kita ngambil waktu istirahat gitu di malam hari itu. Oh, berarti agak sempit ya ruangnya untuk Angkat dibagi. ya kalau bisa sih dimepet-mepetin lah. Kalau misalnya di pas jam kerja masih bisa kayak istirahat atau tidur, kita sempat-sempatin. Kalau boleh tahu ini kan Tamam kan bilang kerjanya tuh bisa malam gitu. Nah ini sistem kerjanya itu gimana ya kalau boleh? Sistem kerjanya itu fleksibel. Jadi asal kerja, kerjaan selesai, aman. Asal kerja. Kerjaan selesai. Oh jadi kayak aman. misalkan hari ini dikasih Iya. kerjaan gini. Ditentuin deadline-nya kapan. Sebelum deadline itu kita udah harus selesaikan. Kalau kita udah selesaikan itu aman. Jadi jadi dari Tamam sendiri bebas gitu. Milih Bebas. waktu mau kerja itu kapan. Asalkan diselesaikan Iya. sebelum deadline-nya. Iya, benar. Lanjut ya di sini. Tamam kan ini ya siswa angkatan 21 semester 2 ini. Mas semester 2 ini udah ada yang namanya di sistem informasi Untan tuh invest. Yes. Ya invest ya. Iya. Nah, Tamam ini salah satu panitia invest itu di bidang PDD ya. Di bidang PDD anak buahnya aku juga di sini kan aku cewek PDD dia staffnya. Nah, jadi di sini tuh Tamam tuh ikut Iya. kepanitiaan, aktif di kepanitiaan. Nah, kan ikut kepanitiaan kan. Nah, secara langsung itu kan kayak mepetin waktu untuk Tamam bagi-bagi lagi tuh. Iya, Kuliah, benar. istirahat, kerja, belajar, ikut kepanitiaan lagi. Nah, itu kan pastilah ada bentrok-bentroknya gitu kan. Banyak itu pasti. Banyak bentroknya. Itu gimana Mam cara nanganinnya gitu? Yang pertama, cara kita tuh kita lihat dulu mana yang lebih lebih harus dikejar dulu. Prioritasnya itu dulu. Kalau misalnya kerjaan masih bisa ada waktunya, kita cari dulu mana yang belum. Kayak misalnya yang kegiatan invest, kan ada tuh kayak mepet nih, harus kerjakan malam ini, besok mau diambil. Nah, itu kita pastikan itu selesai dulu. Jadi asalkan yang lain ada waktu, kita tunda dulu itu. Jadi intinya bikin skala prioritas pribadi Skala gitu. prioritasnya. Benar. Oke. Nah, lanjut nih. Tamam kan kerja, kuliah gitu kan, ikut kepanitiaan lagi, aktif di organisasi, tidak bisa dibilang aktif di organisasi, aktif di kepanitiaan gitu lah kan di prodinya. Nah, dari keluarga, teman segala macam tuh ada yang mendukung dan support nggak? Support pasti ada dari keluarga, apalagi untuk saudara. Nah, saya ini berhubung nggak jauh sama orang tua, jadi saudara lah yang benar-benar kayak effortnya tuh membantu. Kayak misalnya pendaftaran kemarin kan banyak tuh kayak biaya segala macam. Jadi mereka tuh yang bantu saya sampai akhirnya bisa saya masuk. Dan itu benar-benar kayak kalau misalnya saya udah masuk sini kayaknya nggak boleh kayak main-main gitu. Jadi kalau bisa saya udah disupport nih, harus bisa ngejar apa yang harus dikejar gitu. Jadi kerjaan tuh dianggap harus jadi tanggung jawab sendiri karena udah ada support itu. Berarti apa yang kamu mulai harus kamu akhiri gitu lah ya gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh salah. Nah, bicara soal support Newport Iya. Support Newport.
kalau lagi capek tuh ya kan, biasanya tuh kalau cowok-cowok tuh butuh support system. Nah, support system nih kan kayak kita nih dari bangku kuliah, tamam nih semester 2, udah mulai nih mau masuk semester 3, kerja, gitu, kepanitiaan gitu kan. Agak ribet gitu, pusing pastinya. Nah, ada support system enggak? Partner gitu. Kalau partner belum ada ya kita. Belum ada sih, cuman udah lewat layar. Oh. Nah, karena mungkin kita tipenya yang masih mau sendiri karena fokus sama itu kan, apa yang mau kita gapai. Jadi untuk yang bisa dibilang kayak pacar itu belum. Jadi kalau misalnya ditanya support system itu balik lagi ke healing sendiri. Oh, healing ya. Jadi kayak misalnya lagi capek nih, malas mau keluar, ya udah istirahat, tidur atau enggak ngapain, nonton TV atau apa gimana. Jadi kayak relaxin, ambil waktu me time-nya sendiri buat kita. Jadi lebih ke support diri sendiri dengan cara me time ya. Iya, kan dari awal tuh udah mandiri banget nih. Orang tua enggak terlalu gimana untuk membantu kita, jadi kita harus bisa support sendiri gitu. Berarti ada bibitnya lah gitu ya untuk belajar untuk menangani semua itu secara mandiri gitu ya. Oke. Nice. Nah, lanjut di sini aku mau nanya nih, Mam. Dari kau sendiri ini secara akademik lah ya, di perkuliahan nih kayak gimana gitu? Secara agak susah lah ya gitu. Untuk semester awal, karena semester pertama itu kan karena online ya, jadi masih terbantu lah. Misalnya untuk belajar sendiri bisa lihat Google segala macam. Nah sekarang udah masuk offline di semester 2 ini, apalagi banyak kegiatan kepanitiaan, itu agak cukup mempengaruhi nilai kita. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita juga untuk bisa memanage lebih bagus lagi. Untuk fokusnya tuh akademik gitu. Untuk dinilai kemarin-kemarin ini agak parah sih, cuman untuk UTS-nya. Jadi kalau bisa sih untuk UAS-nya dikejar lagi lah, bisa lebih bagus. Jadi karena offline lah ya? Iya, karena offline juga. Jadi bolak-balik lah kan kerja juga, jadi kayak bolak-balik gitu. Tapi sih kalau memang offline tuh memang agak pusing, ribet. Ya. Kerja offline. Banyak waktunya tuh kemakan di jalan. Nah iya benar. OTW sini bolak-balik lah ya. Oke, lanjut. Mungkin ini sih, Mam, kan di sini kan kami ini taunya baru Tamam sendiri nih yang kerja sambil kuliah gitu. Nah dari rekan-rekan kerja Tamam mungkin atau siapa gitu, ada nggak sih yang mungkin kalau nggak seprodi, seuniv dengan kita atau nggak sefakultas dengan kita tuh yang kerja kayak Tamam gitu, kerja sambil kuliah gitu, kenalan Tamam gitu. Kalau misalnya untuk di Untan ya belum, kita belum kenal orangnya. Di prodi apalagi kayaknya mereka masih fokus untuk kuliah lah. Tapi untuk kayak teman-teman kita yang lain ada yang sama kayak kita kurang lebih, dia kerja sambil kuliah. Nah untuk kerja sambil kuliah nih kan sih agak capek, kadang risih, kadang resah gitu. Nah keresahan Tamam sebagai mahasiswa yang kerja sambilan gitu. Yang pertama mikir masa depan sih, karena takutnya ini tidak terkejar, takutnya gagal gitu kan, apalagi kita kerja. Jadi kita melihat kayak nilai kita kemarin anjlok, bukan anjlok sih, kayak turun. Nah itu tuh jadi kayak pikiran terus nih, udah bisa kayaknya harus dirubah lagi. Jadi kita kayak mikir harus cari rencana baru atau gimana caranya manage waktu itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Dilihat dari sekarang yang offline, kita bolak-balik, itu jadi perhitungan kita. Itu yang buat kita kebanyakan mikir daripada geraknya. Jadi lebih ke beban pikiran. Nah, beban pikiran tuh lebih berat daripada ngerjain fisiknya gitu. Ini pertanyaan bonus ya? Oke, bonus. Boleh. Pertanyaan bonus ini, pertanyaan terakhir untuk Tamam selaku narasumber podcast hari ini. Nah, ada nggak sih saran-saran gitu buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK gitu dan bimbang gitu antara mau kerja atau mau lanjut kuliah atau mungkin kayak Tamam gitu ya, kerja sambil kuliah. Untuk saran atau gimananya, ini fokuskan dulu prioritas sekarang tuh apa. Kayak misalnya butuh duit enggak? Kalau misalnya orang tua masih bisa memenuhin kebutuhan, lebih baik jangan. Karena orang tua bisa ya kan membantu kita untuk kuliah ya, kayak gitu kan udah bagus tuh. Ya udah kuliah ya, tapi jangan sampai kayak maksain kayak kita nih maksain karena memang butuh ya gitu. Jadi kalau misalnya memang enggak butuh-butuh amat untuk kerja, jangan dulu. Lebih baik gapai dulu apa yang mau digapai. Kayak misalnya mau ngambil gelar itu boleh. Nah, kalau misalnya memang lagi kepepet, apalagi maksain untuk enggak ada duit, misalnya mohon maaf enggak ada duit,
kalau bisa kerja dulu, tapi pengen kuliah nih, ya udah gap year atau gimana. Kalau misalnya dipaksain sama kayak kita, coba cari yang namanya beasiswa gitu. Kayak kita kemarin tuh riset dulu tuh, benar-benar kita cari nih mana beasiswa yang bisa diambil. Ternyata ada yang namanya KIPKA. Nah kita pakai itu kemarin. Untung kita lulus untuk KIPKA-nya, jadi kita sangat-sangat bersyukur kayak udah dapat kepercayaan untuk bisa kuliah di sini. Gitu. Semangat. Nice one. Nah itu dia teman-teman ya, kalau misalkan masih bimbang, kalian nih mau dari lulus SMA SMK tuh mau kemana nih? Mau kerja atau mau kuliah, dan bisa tadi itu saran-sarannya kamu tuh diserap, diambil dan diaplikasikan ke kalian masing-masing gitu. Oke, sekian aja podcast Ngoding episode 2 kali ini ya. Tamam, terima kasih banyak udah mau mampir ke podcast Ngoding hari ini. Sekian semuanya, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Bye bye.